Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, Bu Alis dan keluarga. Bagaimana keadaan Ibu dan keluarga hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, ikut bersyukur dan senang, Bu Alis. Terima kasih Bu Alis telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami hari ini melalui kegiatan pra-observasi pelaksanaan kegiatan supervisi akademik pembelajaran mendalam. Melalui kesempatan ini kami ingin menggali lebih dalam tentang persiapan Ibu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam bersama anak-anak yang insya Allah akan dilaksanakan besok. Untuk itu, izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan Ibu untuk kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan besok. Mohon Ibu mungkin dapat memperkenalkan diri secara singkat sekaligus menyampaikan topik atau tema mungkin atau struktur materi yang akan disajikan pada pertemuan besok. Terima kasih Ibu. Ya, Pak Najam, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk pra-observasi ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alis Fauzia Ahmad. Saya mengajar mata pelajaran fisika kelas 10. Untuk observasi besok pagi, Bapak, topik yang saya ambil adalah pengukuran dalam kerja ilmiah dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Kemudian untuk RPP ini ada di nomor 1 dengan struktur yang keempat, pertemuan yang keempat. Submaterinya adalah analisis dimensi. Terima kasih Bu Alis. Berarti besok Ibu akan menyampaikan materi tentang pengukuran kerja ilmiah. Ya, Nah, Pak. dari materi ini kira-kira tujuan apa yang akan Ibu sajikan terkait dengan materi tersebut? Setelah mengikuti pembelajaran nanti, siswa itu saya harapkan dapat mengidentifikasi dimensi dari satu besaran fisika, kemudian menentukan dimensi dari berbagai besaran turunan seperti kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan daya secara mandiri. Juga memverifikasi kebenaran suatu persamaan fisika menggunakan analisis dimensi dengan cermat dan logis, dan mengidentifikasi manfaat analisis dimensi dalam memecahkan permasalahan fisika atau dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan prinsip analisis dimensi. Ya. Ini materinya sangat bagus Ibu Alis ya, karena materi pengukuran itu kan berhubungan dengan seperti yang disampaikan Bu Alis tadi, kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata yang dialami oleh anak-anak. Nah, untuk itu mungkin kita perlu menyajikan materi ini dengan metode yang tepat sesuai dengan topik tadi tentang pengukuran. Mohon Ibu mungkin bisa menjelaskan sekilas, menyampaikan penjelasan tentang metode apa kira-kira yang tepat untuk materi pengukuran ini. Ya Bapak, ini untuk metode yang saya pakai di analisis dimensi ini adalah PBL atau Problem Based Learning yang saya padukan dengan inquiry terbimbing. Alasannya Bapak, saya mengambil metode itu karena untuk materi analisis dimensi itu materinya abstrak sekali, sehingga anak-anak perlu melihat secara langsung atau kontekstual dari materi tersebut. Sehingga saya mengambil metode pembelajaran PBL, tetapi tetap saya bimbing atau saya fasilitasi ketika mereka menemui kesulitan. Kemudian alasan yang lain adalah PBL itu bisa mendorong murid untuk menemukan konsep secara mandiri. Kemudian murid juga aktif menyelidiki, mengidentifikasi, dan menganalisis sehingga mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian dalam belajar, dan mampu berkolaborasi serta berkomunikasi. Sesuai dengan DPL yang saya ambil di awal perencanaan pembelajaran, Bapak. Ini sangat menarik Ibu Alis ya. Kenapa saya menyampaikan menarik? Karena metode yang digunakan ini ada dua. Metode PBL dan inquiry terbimbing. Nah, ini
sekaligus selain menarik itu membantu atau membuat anak itu menjadi lebih mudah mengerti dan memahami materi tentang pengukuran. Agar materi maupun tujuan yang disampaikan tadi bisa dicapai oleh anak dengan baik, mungkin perlu juga didukung oleh tambahan dari alat atau bahan dan mungkin juga sumber belajar yang mendukung pelaksanaan tersebut. Mohon mungkin bisa dijelaskan Ibu kira-kira alat dan bahan serta alasannya kenapa memilih alat dan bahan tersebut. Ya Bapak, untuk alat dan bahan atau sumber belajar yang saya pakai itu meliputi pertama proyektor pastinya Bapak, karena saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang konsep dasar dan memvisualisasikan permasalahan yang saya ambil. Kemudian saya juga melengkapinya dengan LKM atau lembar kerja murid yang berisi masalah kontekstual terkait analisis dimensi yang harus diselesaikan secara berkelompok. Kemudian sebagai sumber belajar itu anak-anak atau murid disediakan buku paket fisika kelas 10 sebagai referensi tambahan. Kemudian saya juga menyediakan kartu-kartu yang berisi besaran-besaran dalam fisika. Nanti isi kartu itu adalah nama-nama besaran, yaitu ada gaya, usaha, energi kinetik, energi potensial, massa jenis, momentum, tekanan, dan daya yang nantinya akan digunakan diskusi dalam kelompok. Jadi nanti kartu itu akan saya bagikan tiap kelompok sebagai awal dari sintak PBL Pak, orientasi masalah, begitu. Ya. Wah, Ibu luar biasa, ini sangat hebat. Sudah merancang perencanaan pembelajaran di bagian awalnya saja, walaupun belum secara menyeluruh kami melihat dokumen untuk rencana pelaksanaan pembelajaran mendalamnya, tapi dari tujuan, metode atau strateginya, kemudian alat bahan atau sumber belajar yang mendukung kegiatan ini sudah sangat bagus sekali. Nah, dari dukungan 3 aspek ini, sehingga pelaksanaan pembelajaran nanti akan bisa berlangsung sangat baik, anak-anak sangat antusias karena dari persiapan ini sudah bagus. Mohon mungkin Ibu bisa menyampaikan alur pembelajarannya atau tahapannya mungkin secara singkat gitu. Ya Bapak, untuk alur pembelajarannya saya mengikuti sintak dari PBL nih Bapak. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Nanti saya akan memaparkan sebuah permasalahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan energi, besaran energi. Saya menanyakan apakah rumus energi potensial dengan energi kinetik itu memiliki dimensi yang sama. Karena secara satuan mereka itu mempunyai satuan yang sama, yaitu dalam satuan Joule. Tujuannya di sini adalah untuk memicu rasa ingin tahu murid dan mendorong mereka untuk berpikir kritis begitu. Kemudian langkah berikutnya mengorganisasi murid untuk belajar. Murid sudah saya bentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 murid ya, tergantung dari jumlah di kelas, karena ada kelas yang jumlahnya itu 35, ada yang 36. Kemudian untuk langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan, nanti guru itu hanya sebagai fasilitator. Karena diharapkan murid itu nanti akan menemukan konsepnya itu secara mandiri dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya sebagai bentuk dari kemampuan berkomunikasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah semua kelompok melakukan presentasi, saya akan melakukan diskusi untuk mengevaluasi jawaban dan mengelaborasinya. Kemudian jika ada miskonsepsi itu bisa saya koreksi juga. Dan yang terakhir itu menyimpulkan bersama tentang pentingnya analisis dimensi sambil melakukan refleksi pembelajaran. Begitu Bapak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ini kelihatannya dari tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, pasti ini akan sangat membantu anak di dalam mengerti dan memahami tentang struktur materi pengukuran tadi. Nah, agar lebih lengkap, mungkin Ibu bisa menyampaikan atau menjelaskan persiapan tertulis apa yang sudah Ibu laksanakan sehingga pembelajaran besok itu betul hasilnya bisa luar biasa.
Ya Bapak, untuk persiapan tertulis yang saya buat untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, pastinya saya sudah membuat yang namanya perencanaan pembelajaran. Untuk perencanaannya ini bisa dilihat di lembar yang saya aturkan. Kemudian yang kedua itu saya juga membuat ini Pak, LKM atau lembar kerja murid. Lembar kerja murid itu isinya adalah permasalahan-permasalahan yang sudah saya tuliskan sesuai dengan sintak yang ada di PBL. Kemudian yang ketiga nanti ada materi presentasi dari saya Pak selaku fasilitator, guru sebagai fasilitator begitu. Saya akan mempresentasikan sedikit materi yang isinya diantaranya adalah tujuan pembelajaran, kemudian alur pembelajaran yang harus dilakukan siswa di kelas, kemudian juga ada pertanyaan pemantik dan pertanyaan refleksi serta simpulan. Kemudian yang terakhir yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran adalah asesmen, karena tidak mungkin saya melakukan pembelajaran itu tanpa mengukur seberapa jauh pemahaman siswa. Jadi saya tetap melakukan asesmen meskipun asesmennya masih sederhana, karena baru satu pertemuan, begitu Bapak. Oke. Terima kasih banyak Ibu Alis. Ini ternyata di rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam Ibu ini sudah sangat lengkap ini. Mulai dari identitasnya lengkap, kemudian identifikasi kegiatannya, sampai kegiatan intinya juga ini sudah ada penjelasan tentang implementasi kurikulum strategi pembelajaran mendalam dengan rumusan yang biasa kita kenal dengan istilah dari Bu Alis pernah menyampaikan juga 8334 ini sudah masuk semua, ini sudah lengkap Ibu. Ya, di 8 dimensi profil lulusan juga ini sudah sangat bagus, ini sudah detail sekali. Nah ini bahkan ada tambahan untuk LKM-nya, lembar kerja murid juga sudah lengkap. Sudah sampai ke bagian asesmen juga, ini sudah bagus sekali. Terima kasih Ibu. Didukung dengan persiapan tertulis seperti ini sudah sangat lengkap. Tapi setidaknya kita juga bisa mengidentifikasi dari sekian materi yang akan disajikan itu, apakah ada materi yang menurut Ibu Alis itu mungkin siswa agak mengalami kesulitan memahami materi tersebut. Dan kira-kira solusi apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang kemungkinan anak mengalami kesulitan memahami materi itu. Terima kasih. Bapak, memang di materi pengukuran dalam kerja ilmiah ini ada submateri atau topik-topik tertentu yang dianggap paling sulit, yaitu diantaranya adalah analisis dimensi. Misalnya mencari dimensi dari koefisien viskositas itu untuk besaran yang rumit, itu memang melakukan analisis dimensinya itu harus secara mendetail gitu, kita harus mengumpulkan beberapa besaran yang ada. Sementara untuk anak kelas 10 itu untuk koleksi besaran fisikanya masih kurang, sehingga ketika ada besaran yang rumit atau multivariabel, mereka akan kesulitan dalam melakukan analisis dimensi. Solusinya yang akan saya ambil begitu ketika nanti mereka mengalami kesulitan, itu adalah dengan memperkenalkan dulu multivariabel itu secara perlahan ke anak, dikenalkan berbagai macam besaran yang mereka merasa asing, karena besaran-besaran itu ada di kelas 11 dan kelas 12. Jadi tetap saya perkenalkan dulu di kelas 10, kemudian persamaannya bagaimana tetap saya perkenalkan, meskipun itu nanti tidak begitu mereka pahami, tapi mereka kenal dulu. Setidaknya kalau sudah kenal, mereka akan lebih mudah menguraikan variabel dalam besaran itu sehingga mampu melakukan analisis dimensi dengan baik. Begitu Bapak. Ya. Wah, Ibu hebat sekali ya, sudah bisa menganalisis kira-kira permasalahan apa atau kesulitan apa yang dihadapi oleh anak pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran, sekaligus mencari solusi sehingga anak-anak tetap bisa mengerti dan memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah ini kelihatan sudah lengkap, sehingga harapan kita, kompetensi apa kira-kira yang harus dimiliki oleh anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Untuk kompetensi yang saya harapkan dari anak, selain dari 8 DPL yang sudah saya pilih di materi ini,
Saya juga mengharapkan kompetensi itu ada di 3 level Bapak, yaitu kompetensi kognitif. Mereka memahami konsep dimensi dan mampu menggunakannya untuk memeriksa atau memverifikasi kebenaran suatu persamaan fisika. Kemudian juga kompetensi keterampilan, yaitu mampu bekerja sama dalam kelompok, memecahkan masalah secara sistematis, dan mengkomunikasikan hasil temuan mereka dengan jelas. Kemudian yang terakhir ada kompetensi sikap yang menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian teliti, bertanggung jawab, dan menyelesaikan tugas itu dengan tepat. Begitu Bapak. Wah, ini sudah sangat lengkap sekali Ibu Alis apa yang panjenengan sampaikan. Alhamdulillah, persiapan Ibu untuk kegiatan pembelajaran mendalam yang akan dilaksanakan besok kelihatannya sudah sangat baik dan sangat bagus. Terima kasih banyak Ibu, sehat dan sukses selalu. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi di ruang kelas untuk kegiatan visitasi supervisi akademik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Alis.